Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ferry Sumega Saputra, mahasiswa PPL Pendidikan Geografi FKIP ULM angkatan 2018. Oke. Seperti yang kawan-kawan ingat sebelumnya, pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang analisis peta penginderaan jauh untuk tata guna lahan dan jaringan transportasi yang berkaitan dengan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Nah, pada kali ini kita akan membahas suatu kurang lebih seperti pembelajaran sebelumnya, cuman kita lebih membahas tentang citra. Pada pembelajaran sebelumnya kita membahas peta. Peta itu output dari sistem informasi geografis atau SIG, dimana peta itu hasil yang sudah di layout yang diolah dari berbagai macam data, dari data visual dan dari data statistik. Data visualnya itu yang biasa disebut citra, yang memiliki nilai-nilai untuk yang menunjukkan berbagai macam objek. Itu namanya citra atau gambar yang telah diolah dari sistem penginderaan jauh. Oke. Kompetensi dasar yang akan kita capai yang pertama adalah menganalisis jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan peta dan atau citra penginderaan jauh serta sistem informasi geografis atau SIG, kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Keterampilannya yaitu menyajikan peta tematik berdasarkan pengolahan citra penginderaan jauh dan sistem informasi geografis SIG untuk pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Tujuan pembelajarannya tidak jauh berbeda dari pembelajaran sebelumnya, yaitu kita bisa mengetahui tata guna lahan itu apakah sesuai dengan kesehatan lingkungan di daerah tersebut. Terus apakah kita bisa melihat potensi wilayah di daerah tertentu dengan melihat tata guna lahan tersebut dengan menggunakan citra. Sama halnya dengan penerapannya di jaringan transportasi. Oke, kita langsung masuk ke pembelajaran. Kita lihat gambar di sini. Gambar ini menunjukkan gambar bencana banjir Kalsel pada tahun 2021 kemarin, atau awal tahun di bulan Januari sampai Februari ya kemarin. Nah, jadi di gambar ini kita bisa melihat, wah ternyata sangat luas daerah yang terdampak banjir. Ini baru gambar dari atas. Maksudnya itu ini merupakan penginderaan jauh versi light atau foto yang diambil dari atas, mungkin menggunakan helikopter atau drone. Nah, dengan citra penginderaan jauh kita bisa melihat wilayah yang lebih luas. Salah satunya itu wilayah Kalimantan Selatan. Nah, ini adalah merupakan wilayah Kalimantan Selatan, sangat luas. Kita bisa melihat cakupannya. Jadi dengan citra penginderaan jauh kita tuh bisa melihat banyak hal dari dunia ini yang sangat luas. Oke, yang pertama itu kita bisa melakukan pemetaan penggunaan lahan. Jadi dengan citra kita bisa mengetahui penggunaan lahan yang ada di daerah tersebut itu untuk apa saja. Nah, kita kembali ke ini citra Kalimantan Selatan pada tahun 2021 ini. Nah, ini tahun 2020 ya. Kita bisa melihat di data temporal. Data temporal itu data yang menunjukkan kurun waktu gitu. Misalnya ini dari 2013 kita lihat ke 2020. Nah, sangat terlihat jelas banyak sekali perubahan yang terjadi
rentang waktu tersebut. Nah, misalnya di 2020 kita ulang. Nah, sangat terlihat kita ambil di daerah sekitar Banjarmasin, Bapak. Pada tahun 2020 ini 2010 citranya. Nah, jadi penggunaan lahan bisa terlihat jelas perbedaannya itu antara tahun 2010 dan tahun 2020 di daerah Liang Anggang ini. Penggunaan lahan itu berpindah dari awalnya yang merupakan vegetasi menjadi daerah permukiman warga. Nah, di situ kita bisa menilai apakah kesehatan lingkungan di daerah tersebut apakah menurun atau bisa dipertahankan atau justru meningkat. Nah, dari situ kita bisa menilai. Oke, kita lanjut. Nah, dengan adanya citra ini banyak sekali hal yang bisa kita teliti ya, kita pelajari. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan penentuan arah lahan. Biasanya ini diatur dalam RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Di situ pemerintah biasanya menyusun rencana apa saja yang akan dilakukan di wilayah tersebut. Misalnya nih, ini merupakan peta penggunaan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu. Arahan dari pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu itu mau dilakukan pembangunan apa saja dari penentuan arahan lahan ini. Bisa kita lihat lagi. Kita kembali ke Tanah Bumbu. Nah, di daerah Tanah Bumbu kita bisa melihat, oh ternyata masih banyak wilayah yang merupakan hutan primer. Hutan primer itu yang masih belum tersentuh oleh tangan manusia. Jadi bisa dibilang kesehatan lingkungan di daerah Tanah Bumbu itu masih bisa dikelola oleh pemerintahnya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan kajian lahan pertanian dan perkebunan masih di daerah Tanah Bumbu. Di daerah Tanah Bumbu ini merupakan daerah perkebunan kelapa sawit biasanya. Nah, yang ditunjukkan oleh gambar yang berwarna hijau ya, hijau yang ini, hijau muda ini menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Tanah Bumbu ini merupakan perkebunan. Yang mana jika kita ketahui Kabupaten Tanah Bumbu ini merupakan perkebunan kelapa sawit. Bisa kita cari di citranya. Oke, jadi kita lihat biasanya perkebunan itu tersusun rapi. Nah, ditunjukkan oleh jaringan-jaringan transportasi di daerah tersebut. Nah, kenapa hal tadi terjadi? Citra itu merupakan gambar yang disatukan menjadi satu layer. Biasanya disebut itu satu layer atau satu kertas. Anggap saja satu buku gambar itu satu lembar dan satu lembar-lembar di buku gambar itu digabungkan, itu yang namanya layer. Nah, jadi di citra pengenalan jauh ini misalnya satelit menggambar di daerah sini, jepret, lalu dia bergeser ke daerah selanjutnya. Nah, kondisi cuaca, kondisi iklim pas pengambilan gambar itu berbeda-beda.
ada yang saat pengambilan gambarnya itu cuacanya cerah. Di daerah selanjutnya daerah tersebut menjadi gelap. Nah, jadi hasilnya itu jadi saling tambal menambal. Nah, jika kita lihat di daerah ini merupakan perkebunan kelapa sawit di daerah Kabupaten Tanah Bubu. Nah, kita bisa melihat jaringan transportasinya di sini. Nah, kita juga bisa menilai, oh ternyata di daerah Tanah Bubu ini sumber daya alamnya itu ada perkebunan kelapa sawit. Kita juga bisa menilai di sini, kita bisa melakukan kajian di daerah perkebunan kelapa sawit ini, apakah kondisi lingkungan ini mumpuni gitu. Apa yang terjadi jika seandainya nih seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu ini dipenuhi oleh perkebunan kelapa sawit. Nah, apakah baik-baik saja lingkungan tersebut atau tidak? Kita bisa melakukan kajian tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya itu adalah kajian lahan hutan. Kajian lahan hutan ini biasanya diambil dari skala yang sangat luas, atau jika di skala peta itu skala yang kecil. Kita lihat pada tahun 1950 bukan hampir lagi ini ya, seluruh wilayah Kalimantan itu merupakan hutan primer, yang mana setiap tahunnya itu dari tahun ke tahun mengalami deforestasi atau pengundulan hutan. Dari tahun 1985 terjadi pengundulan hutan, lalu tahun 2000, lalu ada bonus demografi lagi. Bayangkan nanti pada tahun 2034 kita mengalami bonus demografi. Itu sangat banyak terjadi nanti pengundulan hutan. Di sini kita bisa melakukan kajian apakah kesehatan lingkungan di Kalimantan ini, di Pulau Kalimantan ini apakah baik-baik saja atau sedang mengalami gangguan kesehatan lingkungan. Kita bisa melakukan kajian di sini. Selain kita melakukan menilai kesehatan lingkungan, kita juga bisa melihat dari citra itu di mana saja potensi wilayah. Salah satunya itu kalau di Kalimantan Selatan sendiri kan kita punya sumber daya batu bara. Itu kita bisa menilai dari citra. Itu bisa kelihatan dari citra, yang mana itu kajian-kajian itu dilakukan oleh para perusahaan tambang. Itu mereka menggunakan citra atau peta yang sudah di layout. Ini kita lihat lagi skala yang besar di Kalimantan Selatan. Kita bisa melihat deforestasi atau penurunan hutan. Nah, pada tahun 84 sampai tahun 2020. Nah, sangat terlihat jelas perbedaannya antara tahun 1984 dan tahun 2020, sorry. Terlihat jelas di daerah sini ya. Nah, di daerah sini sangat terlihat jelas semakin banyak permukiman penduduk. Nah, saya pernah bikin salah satu bentuk pengolahan citra. Nah, di citra ini kita dapat mengetahui vegetasi yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, yang warna kuning itu vegetasinya cukup rapat. Yang warna orange ditunjukkan vegetasinya itu sudah mulai jarang. Dan yang warna orange ini non vegetasi ini permukaan air. Ini hasil pengolahan citra yang saya lakukan pada masa perkuliahan. Nah, kita lihat di citra penginderaan jauh yang ada di Google. Nah, citra penginderaan yang ada di Google
apakah sesuai dengan citra yang saya bikin pada saat perkuliahan. Nah, jika kita lihat daerah-daerah Kecamatan Banjarmasin Utara ini merupakan vegetasi dan ini merupakan termasuk vegetasi yang cukup rapat ya, karena masih ada kategori vegetasi yang rapat sebenarnya. Nah, lalu kita lihat di yang berwarna orange ini merupakan vegetasi jarang. Nah, di citra pinggiran jauh itu bisa kita lihat itu adalah merupakan permukiman daerah Banjarmasin, yang mana ini dari daerah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Selatan, dan Banjarmasin Barat nih. Daerah SMA 6 pun dipenuhi banyak permukiman. Nah, di sini daerah sekitaran sekolah SMA 6. Nah, kalau di sini termasuk daerah jarang vegetasi jarang. Karena apa? Karena daerah di sini merupakan daerah yang padat akan bangunan. Nah, kita lanjut ke kajian lahan permukiman dengan citra penginderaan jauh. Kita bisa mengetahui kajian lahan permukiman. Misalnya nih yang ada di lahan permukiman di Kota Banjarmasin ini, kita lihat sangat banyak permukiman seperti yang kita lihat tadi di citra ini. Nah, kita bisa menilai kesehatan lingkungan di Kota Banjarmasin ini, apakah kesehatannya bisa dinilai baik-baik saja ataukah kesehatan lingkungannya sangat buruk. Kita bisa menilai dari citra ini. Tidak perlu dibilang pun kita sudah sering mengalami banjir, kesehatan masalah kesehatan, masalah kebersihan lingkungan. Banyak sekali yang terjadi di Kota Banjarmasin ini. Banyak sekali kajian-kajian yang berhubungan dengan kajian permukiman ini. Salah satunya di video yang pernah saya buat pada saat masa perkuliahan. Itu merupakan kajian lahan permukiman. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Kajian lahan permukiman yang ada di daerah Banjarmasin itu analisis dampak lingkungannya bagaimana. Nah, kita lanjut. Yang terakhir ada kajian lahan industri. Ini sangat berkaitan antara jaringan transportasi, antara tata guna lahan dan potensi wilayah. Nah, kita ambil contoh yang ini merupakan Kecamatan Alalak. Kecamatan Alalak merupakan daerah penelitian saya, yang mana jika kita ingin di Kecamatan Alalak ini sangat jelas perbedaan perubahan yang terjadi di daerah ini. Salah satunya kita lihat untuk daerah permukiman. Nah, pada saat tahun 2012 ya, permukiman di daerah Alalak itu masih sedikit, hanya di daerah Handil Bakti. Daerah Handil Bakti ini yang memiliki permukiman yang lumayan padat. Tapi setelah tahun 2021 itu permukiman merambak di daerah Semangat Dalam dan di daerah-daerah Kecamatan Alalak lainnya. Nah, kita bisa mengetahui. Nah, di daerah Kecamatan Alalak ini merupakan daerah kawasan strategis di Kabupaten Batola. Kita bisa melakukan kajian lahan industri. Misalnya nih di peta ini kita bisa mengetahui objek-objek yang ada di sini. Misalnya nih yang berwarna biru muda ini merupakan sawah. Nah, kita bisa melihat di citranya langsung ini merupakan sawah. Nah, yang berwarna coklat yang tersusun rapi. Pokoknya yang sesuatu yang objek yang kita lihat di citra yang tersusun rapi itu biasanya akibat sudah tercampur tangan oleh manusia. Beda misalnya hutan primer itu biasanya
tidak memiliki pola. Nah, seperti ini kan, ini merupakan sawah tersusun rapi. Nah, ini persawahan. Nah, ini permukiman. Kita bisa, nah ini galian bekas tambang, bisa terlihat jelas di citra penilaian jauh ya. Objek itu bisa kita lihat langsung. Nah, ini bekas daerah galian tambang. Di sini kita bisa menilai seberapa banyak sih galian tambang yang ada di Kalimantan Selatan. Kita bisa menilai kesehatan lingkungannya seberapa, dari tingkat pengunduran lahannya dan lain-lain. Nah, untuk hutan primer itu biasanya lahan-lahan yang tidak memiliki pola teratur seperti ini, tidak memiliki pola-pola teratur. Sedangkan di daerah Alalak tadi memiliki daerah kawasan sawah yang polanya teratur. Oke, yang selanjutnya adalah pemanfaatan citra penginderaan jauh untuk bidang transportasi. Yang pertama itu untuk manfaat dalam bidang transportasi darat. Yang pertama itu ada data observasi dengan menggunakan sistem penginderaan jauh tidak mengganggu aktivitas transportasi, di mana kita melakukan penelitian tentang transportasi darat itu kita cuman cukup di depan laptop pun kita bisa, entah itu di depan HP gitu juga bisa, tanpa kita harus turun ke jalanan. Kita tahu bagaimana kondisi di lapangan atau kondisi mode transportasi yang ada di situ. Nah, jadi kita tidak perlu lagi turun ke lapangan, tidak mengganggu aktivitas transportasi. Yang kedua adalah merencanakan konektivitas dan aksesibilitas pada suatu sistem transportasi yang menghubungkan daerah terpencil dengan daerah perkotaan. Nih contohnya, kita lihat di daerah pinggiran kota Banjarmasin. Di daerah kota Banjarmasin kan pasti ada lahan-lahan persawahan, lahan-lahan pertanian yang mana kita tidak bisa menuju ke sana. Nah, dengan adanya citra penginderaan jauh kita bisa melihat kira-kira nih di mana cocoknya kita membuat atau pemerintah itu mau membangun infrastruktur jalan itu mau kemana. Kita bisa saja menuju tempat yang tidak bisa kita akses. Jadi kita dengan citra penginderaan jauh kita bisa langsung menelitinya. Oke, yang selanjutnya adalah memprediksi pengembangan wilayah dengan penentuan sistem transportasinya. Yang ini kita bisa lihat di data temporal namanya. Data temporal itu dari waktu ke waktu. Jadi kita lihat contohnya nih, pada tahun 2021 jalanan di sini ada ini jalan perkomplekan. Sedangkan untuk tahun kita mundur tahunnya, nah tahun 2014 belum ada. Nah, di sini kita bisa melihat. Oke, yang selanjutnya adalah mengetahui kondisi jalan yang ada, baik kondisi jalan provinsi, daerah, dan nasional. Dengan citra penginderaan jauh kita dapat melihat kira-kira nih jalannya itu terbuat dari aspal atau beton, atau bahkan tidak hanya tanah saja. Kita bisa melihat. Nah, karena citra Google Earth ini termasuk citra yang memiliki resolusi yang tinggi, kita bisa melihat. Nah, contohnya ini jalan yang ini cuman jalan setapak atau jalan tanah yang belum diaspal. Sedangkan jalan yang ini merupakan jalan yang sudah diaspal. Kita bisa melihat dari citra penginderaan jauh. Lalu yang selanjutnya, membuat pemodelan transportasi yang diinginkan bagi pembuat kebijakan transportasi. Nah, dengan adanya citra penginderaan jauh, pemerintah itu bisa, atau pembuat kebijakan transportasi itu bisa, misalnya nih di daerah sini merupakan daerah yang memiliki tingkat transportasi yang tinggi, tingkat aksesibilitas yang tinggi. Jadi kebijakan-kebijakan baru kita bisa dibuat dari situ. Misalnya ini harus ada rambu-rambu di sebelah sini, ini harus ada lampu merah di sini, harus ada moda transportasi ini, di sini harus ada fasilitas transportasi, di situ bisa. Lalu yang keenam,
memprediksi laju pertumbuhan transportasi dari tahun ke tahun. Ini sama yang kita gunakan data temporal tadi, dari tahun ke tahun kita bisa melihat. Nah, jadi apakah jalannya semakin ramai atau justru semakin sepi. Nah, itu untuk transportasi darat. Selanjutnya transportasi udara. Transportasi udara ini salah satu aplikasi yang bisa kita akses secara gratis itu namanya Flight Radar. Kita buka di Google. Nah, kita masukkan keyword atau kata kuncinya Flight Radar 24. Kita buka. Jadi dengan Flight Radar ini banyak sekali data-data yang bisa kita akses. Dan data ini bersifat live atau secara langsung. Jadi kita bisa melihat atau memantau pergerakan transportasi udara secara langsung dengan menggunakan citra penginderaan jauh. Nah, coba kita tunggu. Nih. Nah, jadi dengan Flight Radar 24 ini kita bisa melihat pesawat secara langsung. Nah, misal nih pesawat dengan kode CTV 436. Nah, dia mengudara dari Jakarta menuju Balikpapan dari jam 7 sampai jam 8, dan schedule-nya di sini lengkap, sampai mana sudah, berapa persen perjalanannya, terus kode pesawatnya, terus beban pesawatnya, berapa kecepatannya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat secara langsung gitu untuk moda transportasi udara. Bahkan kalau keluarga Anda ada yang bepergian menggunakan transportasi udara, kita bisa memantau di sini kira-kira sudah sampai mana pesawatnya itu menuju. Nah, di sini pun ada ditampilkan jalur penerbangannya. Nah, dan dari citra penginderaan jauh kita juga bisa memantau, melihat data historis tentang kecelakaan pesawat. Contohnya yang dilakukan oleh Kapten Vincent di YouTube-nya. Coba kita buka YouTube. Nah, ini di sini ada salah satu. Ini saya akan membahas data yang ada di Flight Radar 24. Jadi saya ingatkan, saya tidak akan membahas apa kita akan lihat berdasarkan data grafik ini. Jadi waktu yang ada di Flight Radar ini adalah waktu. Nah, jadi di sini dia melihat historis kecelakaan pesawat itu dari citra penginderaan jauh. Itu sangat berguna untuk bidang transportasi udara, karena dengan citra penginderaan jauh kita dapat melihat, oh ternyata kecelakaan pesawatnya itu terakhirnya itu ada di mana pesawatnya itu. Nah, di sini terlihat dari radar itu pesawatnya itu keliling-keliling gitu. Nah, dari situ entah itu kapten pesawat, entah itu bagian yang bekerja di bandara, itu bisa menganalisis kira-kira kecelakaan pesawatnya gara-gara apa dan lain-lain. Itu bisa kita lihat dari citra penginderaan jauh. Nah, yang selanjutnya itu untuk transportasi laut. Ini juga ada, kita dapat mengakses di internet atau di Google, cari aja namanya Marine Traffic. Nah, jadi di Marine Traffic ini kita bisa melihat juga secara langsung apa aja yang terjadi di laut saat ini untuk transportasinya. Kita juga bisa melihat kecepatan anginnya dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini data yang diambil hari Senin atau sekarang. Kita juga bisa melihat data temporalnya. Di sini kita data yang kemarin. Nah, tinggal pilih. Nah, dari sini kita bisa melihat seberapa banyak transportasi laut saat ini, seberapa banyak kapal-kapal yang lewat Sungai Barito. Nah, ini Kota Banjarmasin. Kalau mau kita ubah ke satelit map, kita ubah di sini. Nah, jadi kita bisa melihat, oh ternyata lumayan banyak ya kapal yang bolak-balik di Sungai Barito. Nah, ini ada nama kapalnya, terus tuh
ini posisi terakhir ditangkapnya 1 menit yang lalu, posisi yang diterima gitu. Nah di sini pun ada kecepatannya 3,9 knots. Sudah belajar pemanfaatan citra untuk tata guna lahan, terus untuk jaringan transportasi. Nah sekarang ada tugas untuk kalian. Tugasnya itu membuat analisis citra penginderaan jauh di daerah kalian masing-masing melalui smartphone atau laptop dengan menggunakan aplikasi Google Maps. Jadi dibuka dulu aplikasinya sama seperti tampilan paling kiri, terus diganti jadi satelit. Tombolnya itu ada di kanan atas, pencet aja, ganti map type-nya menjadi satelit. Nah baru zoom in atau perbesar ke daerah perumahan masing-masing. Entah itu di Belitung, ada yang di Kun Selatan, ada yang di Simpang Anem, silahkan. Jadi dibuat analisisnya. Contohnya nih, seperti gambar yang ditunjukkan itu merupakan Kelurahan Basirih di Banjarmasin Selatan. Jadi dengan pemanfaatan citra kita bisa melihat bahwa di Kecamatan Basirih itu ada persawahan. Dari citra kita bisa melihat bahwa Kelurahan Basirih itu dilewati oleh sungai. Lalu Kelurahan Basirih memiliki permukiman yang padat. Permukimannya memanjang linier, ada yang mengikuti jalur sungai, ada yang mengikuti jalur jalan raya. Nah buat seperti itu, mengerjakannya tulis tangan ya di buku masing-masing. Terus kumpulkan tugasnya itu berupa scan PDF beserta tangkapan layar dari citra Google Maps tadi, tangkapan layar, entah itu menggunakan laptop atau menggunakan HP. Nah hasilnya kirim ke email Bapak ferry.sumega@gmail.com. Bapak tunggu paling lambat jam 21.00 malam ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah memperhatikan dari awal video hingga akhir. Saya atas segala macam kekurangannya, atas segala macam kesalahan kata-kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.